saya tanya, hotel Anda masih jalan. Cuma suratnya bilang sampai 2017. Aku lagi cari aturan supaya bisa sampai 2019 selesai rubah perdanya, paham nggak? Paham nggak sekarang? Undang-undang mengatur 5 tahun baru boleh ubah, 2014 sampai 2019. Kalau nggak mau dipenjara. Gua ini kerja baik aja mau dipenjarin orang. Makanya 2019 mau gua ubah peruntukan lo. Tapi aku sambil nyambung sementaranya nggak bisa sampai 2019. Karena peraturan cuma boleh 2 tahun. Makanya 2017. Nah 2017-19 gimana? Urusan kedua kita sambung lagi. Tapi 2019 gua ubah semua. Lu ngerti nggak lu? Ngerti nggak saya pegangnya semua? Pajak gua tutup udah hotel lu kasih tau teman-teman lu semua. Lu ingetin aja 10% lu nyolong uang rakyat gua tutup. Ahok naik pitam. Gubernur DKI Jakarta itu lagi-lagi tak bisa menahan emosi. Kali ini saat berhadapan dengan pengusaha hotel di Mangga Besar, Handoyo, yang memprotes perpanjangan izin hotelnya hanya hingga tahun 2017 karena berada di zona permukiman. Sekarang saya mau ketemu nih, jadi waktu kami meresmikan peraturan yang udah melanggar kan mau saya benerin nih. Awalnya Ahok menanggapi dengan santai dan mengatakan akan mengkaji sesuai aturan. Namun, karena Handoyo terus ngotot dan mendesak Ahok memperpanjang izin hotelnya hingga 2019, gubernur yang terkenal temperamental itu pun akhirnya gusar. Anda dengerin saya. Enggak, ini saya dapat laporan. Anda dengerin saya jelasin baik-baik ya. Tapi usahanya bagaimana? Kan salah peruntukan. Dia boleh nggak kita kasih perubahan peruntukan? Ya nggak boleh dong. Sekarang, Perda. Terus izinnya dicabut. Ya nggak bisa kita kasih izin. Nah di situ ada gubernur punya hak memberikan toleransi 2 tahun untuk operasional. Ada pergub yang mengatur. Nah dia ngotot, dia mau langsung diubah. Ya kan ngeyel banget nih orang saya udah bantuin Anda gitu loh. Ngeyel dari tadi gitu loh. Ngotot. Meski dalam kondisi emosional, Ahok tetap meladeni warga yang ingin berfoto dengannya. Sementara terkait maraknya pelanggaran fungsi bangunan di lahan permukiman yang dijadikan usaha, Ahok akan membuat perda baru perihal peruntukan lahan dan pajak hotel. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Untuk kita sama-sama parap. Nah, mulai dari internal SKPD-nya parap semua itu, kepala dinas, Sudin, UPT, nanti bisa sekwan, masih pimpinan. Yang kemarin juga ya, yang kemarin Pak, yang udah salah satu korban. Mana ibunya? Ini korban. Silakan Pak. Baik, terima kasih Dukcapil untuk mengurangi karena sama kita pakai keringat, kalau kita pindah bank, itu dicas. Kamu kalau pakai kartu kredit tidak sama. Jadi kamu pindah, kamu dicas, bukan 10% sebetulnya. Anda belinya terlalu sedikit, Anda transaksi kecil atau besar, dicasnya 6.000 atau berapa. Saya lupa angkanya. Kalau Anda belanja barang bangsa cuma 50.000, 100.000, 6.000 deh. Anda kalau ke Gunung Agung enggak, Anda beli apa? Toko itu beli apa? Nggak, Anda beli apa? Saya mau tanya, Anda makanya Anda ke toko mana? Toko mana? Kita kata toko namanya mana? Makanya kenapa yang kasih bukti, biar Pak Gubernur lihat ada bukti. Nih, bagaimana pembeliannya? Lalu belinya pakai apa? Ini pakai KTP. Ya, kemudian ada transkrip harga oleh BCA. Ini kan DKI kok jadi ke BCA? Enggak. Ini untuk mempermudah Anda boleh pakai toko lain. Ini jaringan boleh toko lain. Tapi kenapa harus potong 10%? Makanya itu yang kita masih cek. Nanti kalau nggak mau dipotong, jangan ke yang bank lain, langsung ke bank DKI ibunya. Ini saya belanja, tapi saya nggak menerima pembelanjaan aslinya yang saya beli itu. Sampai kemarin saya belanja terakhir sampai 5 kali dipersulit, ternyata offline terus gitu, nggak bisa, harus dicairkan dulu uangnya. Enggak, makanya mau karena nggak percaya uang. Justru saya juga curiga, belum tentu toko nggak benar. Karena orang tua juga nggak benar, beli barangnya ulang-ulang. Tapi kenapa tidak
harus dicairkan ke BCA. Enggak ada cairkan duit. Justru ini Anda minta cash, kita nggak kasih. Kalau Anda minta cash dipotong orang toko, Anda minta uang kontan. Ini beli barang bukan minta uang. Betul, saya tanya, Anda beli barang atau potong uang? Minta uang, kalau di toko-toko bisa minta uang balik. Nah, itu kasusnya. Saya mau tanya, makanya kalau minta uang dipotong, karena yang si tukang jualan juga jahat. Kenapa jahat? Dia tahu lu maling kok malingin juga. Makanya saya tanya, Anda minta token apa barang? Tidak mau beli barang. Nggak bisa, makanya ada. Itu udah jelas ibu maling. Saya ngomong jujur, ibu maling. Nggak boleh. Catat namanya, saya catat semua. Ibu maling, kalau udah ambil uang dulu baru belanja. Catat semua teleponnya, saya foto tokonya semua, kita penjarain. Catat tokonya semua sama dia semua, penjarain aja. Tulis saja dulu. Dia foto dipotong 10%. Toko-toko itu, saya boleh nggak beli barang, saya minta uang kontannya gitu loh. Uang kontan itu orang toko minta 10%, karena dia tahu lu maling. Jadi itu kan ada toko yang DP, kita boleh minta duit tau nggak? Misalnya di Indomaret atau supermarket boleh minta duit tuh. Jadi ini ibu nakal nih, pakai KJP nggak belanja barang, dimintain duit di toko. Dapat duitnya kan saya bilang sistem di Indonesia ATM itu nggak bisa dikunci gitu. Karena ada toko-toko yang nakal, kamu nggak usah beli barang, mau tukar duit. Aku tukar duit, kau minta 10%, karena kau tahu lu maling. Makanya saya bilang, Anda nggak bisa. Saya udah heran, nggak mungkin dipotong 10%. Dia ngomong, kan saya mau ngambil duit dulu baru belanja, Pak. Ya nggak bisa dong. Kamu mau beli di Kojak, kamu mau beli buku, beli apapun, langsung ke toko bukunya. Bukan ngambil duit di toko gituan, terus belanja buku. Kamu dekor apa sih? Oke. Para anggota Dewan dari Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta tidak terima dengan pernyataan Ahok yang menyebut DPRD sebagai pemeras. Sehingga Slamet Nurdin dari fraksi PKS menginisiasi untuk menyeret Ahok ke meja hijau atas pasal penghinaan lembaga negara dan pencemaran nama baik. Berkas tuntutan rencananya akan diserahkan kepada Mabes Polri hari Senin 15 September 2014. Selain itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra menegaskan DPRD DKI juga akan menggunakan hak interpelasi karena Ahok dinilai telah melanggar etika dan norma sebagaimana tertulis dalam undang-undang. Menempuh jalur ke Mabes Polri mengadukan. Jadi proses hukum jalan buat pembelajaran masyarakat, proses politik berjalan akan kita ajukan hak interpelasi. Bertanya, Ahok kenapa ngomong gini? Jadi kalau ditanya mana pun kita buktikan di meja sidang. Jangan dibuktikan di wacana gayung bersambut sana sini. Kita buktikan di meja persidangan di parlemen. Tak cukup dengan dasar hukum tersebut, Syarif memaparkan kemungkinan adanya pemakzulan karena Koalisi Merah Putih akan terus mengusut kasus Transjakarta yang menurutnya melibatkan pimpinan tertinggi di Pemda DKI Jakarta. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama semakin mantap mundur dari Partai Gerindra. Ahok menegaskan tidak ada lagi kompromi dengan Partai Gerindra, sekalipun ia dicalonkan kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 mendatang dan tak ingin jadi budak DPRD. Sekalipun itu bisa Jakarta, mereka komitmen mendukung saya kembali jadi gubernur 2017, saya pun mengatakan saya juga akan menolak menjadi gubernur hasil pemilihan DPRD. Karena saya akan jadi budak DPRD. Saya maunya saya jadi budak rakyat, itu aja udah. Ahok menilai tidak lagi sejalan dengan visi misi Gerindra yang mendukung pemilu kada melalui DPRD. Dari Jakarta, Egit Hapsari, Ayudiana Alfiana, Metro TV.